Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syadan Rizky Ramadan. Saya dari kelompok 4 pemateri 3 akan menjelaskan tentang manfaat kekayaan tradisi. Sebelum masuk ke materinya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tradisi dan kekayaan tradisi. Nah, jadi tradisi adalah kebiasaan yang turun-menurun dalam suatu masyarakat. Nah, tradisi merupakan mekanisme yang membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai membimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut, bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang diterima perlu direnungkan kembali dan disesuaikan dengan zamannya. Nah, jadi itu tuh sebagiannya tuh kayak tradisi dan kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, biasanya dari suatu negara, budaya, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling berdasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Tradisi lisan dan tulisan banyak terdapat di setiap daerah di Nusantara, termasuk Gorontalo yang menjadi daerah objek penelitian ini. Nusantara dikenal dengan keberagaman budayanya. Masyarakatnya pun sangat menghargai berbagai tradisi yang sudah lama secara turun-menurun dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai pemilik tradisi tersebut. Ada orang. Nah, sikap terhadap kekayaan tradisi di Indonesia sangat bervariasi. Sebagian besar orang memiliki rasa bangga dan menghargai warisan budaya dan tradisi mereka. Sementara yang lain mungkin kurang peduli atau bahkan cenderung mengabaikan kekayaan tersebut. Penting untuk memelihara dan menjaga kekayaan tradisi sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya bangsa. Sebelumnya saya akan mempersingkat apa itu kekayaan tradisi dan apa itu tradisi. Jadi kekayaan tradisi atau waris budaya adalah warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi yang terdiri dari nilai, norma, kepercayaan, adat, seni, musik, tari, teater, arsitektur, bahasa, dan pengetahuan serta teknologi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Lalu tradisi atau adat istiadat adalah suatu pola perilaku, kebiasaan, atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai, norma hukum, dan aturan-aturan yang telah menjadi bagian aspek kehidupan yang berasal dari masa lalu dan dilakukan berulang-ulang kali secara turun-menurun sehingga menjadi warisan yang dilestarikan, dijalankan, dan dipercaya hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Materi tentang kekayaan tradisi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan 3 manfaatnya. Yang pertama, menjadi identitas bangsa di mata dunia internasional. Nah, keberagaman budaya menciptakan identitas bagi suatu bangsa. Identitas tersebut membuat bangsa semakin dikenal di mata dunia. Identitas bangsa merujuk pada suatu ciri-ciri, nilai-nilai, dan karakteristik yang membedakan suatu kelompok manusia sebagai sebuah bangsa. Ini mencangkup elemen-elemen seperti sejarah, budaya, bahasa, agama, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Identitas bangsa menjadi dasar yang mempersatukan individu-individu dalam suatu negara atau kelompok etnis, memberikan mereka rasa solidaritas dan kebanggaan terhadap identitas bersama.
Lalu yang kedua tentang memperkaya bahasa. Nah, jadi di sini nih yang memperkaya bahasa menurut pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa Kemendikbud telah menverifikasi terdapat 652 bahasa daerah di Indonesia. Banyaknya bahasa dapat memperkaya pembendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini nih Indonesia juga disebut banyaknya daerah, memiliki banyak kepulauan dan memiliki banyak daerah. Jadi di setiap biasanya di setiap daerah itu tuh memiliki bahasanya masing-masing, tetapi disatukan dengan bahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, begitu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir tentang meningkatnya potensi pariwisata. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Upacara adat yang ditonton oleh publik menjadi incaran wisatawan mancanegara. Nah, di sini Nah, potensi pariwisata merujuk pada segala hal yang dapat menjadi daya tarik atau sumber daya bagi industri pariwisata di sebuah wilayah atau negara. Nah, ini mencangkup elemen-elemen seperti keindahan alam, situs sejarah dan budaya, warisan budaya, kegiatan rekreasi, kuliner lokal, dan fasilitas akomodasi. Nah, potensi pariwisata seringkali menjadi landasan bagi pengembangan sektor pariwisata dan menjadi fokus dalam promosi destinasi pariwisata. Baik, sekian itu dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wirabratel Tobing dari kelas bahasa S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai manfaat kekayaan tradisi di Indonesia. Tapi sebelum saya menjelaskan materi saya akan terlebih dahulu menjelaskan subbab materi dari kelompok kami, yakni belajar dari kekayaan tradisi. Kekayaan tradisi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Kita belajar dari kekayaan tradisi untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Tradisi itu merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama, lalu menjadi kebiasaan dan dilestarikan oleh sekelompok orang turun-temurun. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan inti dari materi saya, yakni sikap atas kekayaan tradisi. Sikap yang harus kita tumbuhkan terhadap kekayaan tradisi dan keberagaman budaya di Indonesia, yakni menyamaratakan setiap kebudayaan tanpa mengunggulkan satu budaya dari satu budaya lainnya. Karena setiap budaya memiliki ciri kesukuan masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Kebudayaan Indonesia yang sudah diakui dunia atau sudah diresmikan oleh UNESCO seperti seni bela diri pencaksilat dan seni tari saman. Keduanya sudah diresmikan oleh UNESCO. UNESCO itu adalah organisasi yang berfokus dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan materi saya. Pertama, manfaat kekayaan tradisi di Indonesia yang pertama adalah edukasi kesenian. Edukasi kesenian merupakan proses pembelajaran atau pengembangan terhadap seni. Edukasi kesenian memiliki beberapa manfaat signifikan. Salah satunya memainkan peran penting dalam pelestarian warisan budaya dan seni tradisional. Generasi muda harus memahami seni tradisional agar dapat merasakan makna dan nilai yang terkandung dalam seni tradisional tersebut. Seni yang terdapat beragam di Indonesia seperti seni sastra, yakni puisi,
seni pertunjukan seperti teater, seni instrumental seperti band, seni tari seperti tari Skapursiri dan tari Merak dari Jawa Barat yang memiliki ciri kesukuan masing-masing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat kekayaan tradisi yang kedua, yakni menjaga toleransi. Keragaman budaya dan agama di Indonesia bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu. Budaya memiliki beberapa unsur yang sangat rumit seperti adat istiadat dan bahasa. Budaya sama pengertiannya seperti kebudayaan yang saya sudah jelaskan tadi. Agama merupakan suatu kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, dan terdapat 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. 1. Islam, 2. Protestan, 3. Katolik, 4. Buddha, 5. Hindu, dan 6. Konghucu. Itu semua sudah diresmikan di Indonesia. Jadi semakin banyaknya atau beragamnya budaya dan agama bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu dan saling menghormati satu sama lain, sehingga keberagaman ini semakin meningkatkan sikap menjaga toleransi di dalam masyarakat atau di negara kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya Melila Dharma, yaitu pemateri 5 dari kelompok 4. Dengan materi kelompok kami yaitu kekayaan tradisi. Dan inti materi yang akan saya bahas yaitu manfaat kekayaan tradisi. Sebelum masuk ke dalam inti materi saya akan membahas beberapa hal umum tentang kekayaan tradisi ataupun kebudayaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan tradisi ataupun kebudayaan yang telah tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan kebudayaan tersebut bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, ternyata masyarakat Indonesia juga memiliki identitas kelompok loh. Contohnya yaitu suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Juga kekayaan kebudayaan Indonesia ini telah diakui oleh dunia yaitu UNESCO. Dari kekayaan Indonesia yang berupa wayang, batik, pencaksilat, dan lain sebagainya. Dan inilah juga yang termasuk identitas Indonesia di mata dunia. Ternyata kekayaan budaya tersebut justru memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Syadan dan juga Jonathan pada menit sebelumnya, yaitu yang menjadi identitas bangsa di mata dunia, memperkenalkan bahasa, meningkatkan potensi pariwisata, edukasi kesenian, dan juga menjaga toleransi. Dan untuk yang saya bahas yaitu membangun kemandirian bangsa dan juga pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu membangun kemandirian bangsa. Maksud dari membangun kemandirian bangsa yaitu dengan adanya keanekaragaman kebudayaan di setiap wilayah dan memungkinkan suatu kelompok wilayah yang sedang tinggal di lingkungan masyarakat lainnya untuk memperkenalkan kebudayaan hingga masyarakat di tempat tinggal tersebut mengenal kebudayaan daerahnya yang telah ia perkenalkan. Hal inilah yang disebut sebagai membangun kemandirian bangsa, yaitu di mana di dalam diri seseorang ingin memperkenalkan budayanya tanpa harus mendapat paksaan agar seorang lainnya mengetahui kebudayaan dari lingkungannya itu. Dan yang kedua, sekaligus yang terakhir, yaitu pemersatu bangsa. Jika kalian pernah mendengar bahwa perbedaan menjadi sebuah alasan atau permasalahan, maka hal ini tak berlaku di Indonesia, di mana Indonesia memiliki begitu banyak keanekaragaman di dalamnya. Sehingga apabila perbedaan dijadikan suatu bentuk permasalahan, maka Indonesia akan terpecah belah. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan Indonesia untuk menjadi terpecah belah, melainkan suatu hal untuk bersatu. Hal ini dapat dilihat dari suatu peristiwa
yang lalu, di mana suatu negara ingin mengklaim bahwa batik merupakan kekayaan budaya negara tersebut. Tetapi, masyarakat Indonesia justru secara bersamaan menentang pernyataan tersebut, dan bukan hanya dari suatu daerah saja, yaitu daerah Jawa. Jika kita amati, masyarakat Indonesia yang saya maksud tadi bukanlah hanya dari satu kelompok saja, bukan hanya masyarakat Jawa, tetapi seluruh dari kelompok Indonesia memiliki ataupun memberikan pernyataan tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai pemersatu bangsa, di mana suatu kekayaan dalam masyarakat Indonesia bukanlah diklaim sebagai milik kelompok masyarakat tersebut, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai penghargaan dan kebudayaan masyarakat lain, akan dijelaskan oleh Yayang pada menit selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya berasal dari kelas fase S1 dan saya adalah kelompok 4 dan saya pemateri 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain dan tradisi yang ada di Indonesia yang masih dipelihara hingga saat ini, yaitu tradisi upacara sekaten. Baiklah, saya mulai dengan materi saya yang pertama ya, yaitu materi tentang penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat di Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai atas keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia, mengukuhkan solidaritas, serta menjaga keharmonisan dengan cara memberikan pengakuan terhadap keunikan masyarakat lain. Di Indonesia itu banyak sekali loh suku yang memiliki tradisi dan adat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, masyarakat yang ada di Jawa memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat yang ada di Bali, apalagi dengan masyarakat yang ada di Papua. Ada baiknya kita mengenal kebudayaan masyarakat lain agar kebudayaan tersebut tidak mudah diklaim oleh negara lain. Dengan adanya kita mengenal kebudayaan masyarakat lain, ini merupakan bentuk penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu tentang tradisi yang ada di Indonesia yang masih dipelihara hingga saat ini, yaitu tradisi upacara sekaten. Upacara sekaten adalah upacara yang dilakukan untuk memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu upacara sekaten dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 5-11 Rabiul Awal. Upacara sekaten dilakukan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh banyak sekali ribuan itu warga Yogyakarta maupun wisatawan, karena upacara ini memiliki kayak dari daya tariknya sendiri gitu loh. Jadi wisatawan tuh tertarik dan ingin melihat upacara tersebut. Kata sekaten berasal dari kata syahadatain atau kalimat syahadat. Pada zaman dahulu, tau gak sih, upacara sekaten itu dilakukan sebagai media dakwah penyebaran agama Islam loh oleh Sunan Kalijaga. Upacara sekaten dilakukan dengan keraton itu memberikan acara iring-iringan atau pawai hasil bumi masyarakat sekitar yang akan diarak oleh abdi dalam atau prajurit keraton. Upacara sekaten ini dilakukan juga menggunakan alat musik gamelan. Karena upacara ini masih dilestarikan hingga saat ini karena merupakan bagian dari kearifan lokal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Ali Fayardian. Saya dari kelompok 4 pemateri 8 akan menjelaskan tentang tradisi Arubaharin dan tradisi Mapalidi. Nah, sebelum saya akan menjelaskan kedua tradisi tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu tradisi. Nah,
Nah, tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi ini juga bisa mencakup beberapa hal seperti ritual keagamaan, perayaan budaya, hingga norma-norma sosial yang dipegang oleh suatu komunitas. Nah, tradisi ini biasanya juga memainkan sebuah peran penting untuk mempertahankan identitas budaya dan memperkuat ikatan antara anggota masyarakat. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada tradisi? Jawabannya, maka masyarakat akan kehilangan sebagian besar identitas budaya dan warisan mereka. Nah, tanpa tradisi, banyak aspek kehidupan sehari-hari mereka yang telah membantu dan menghubungkan masyarakat itu bisa hilang. Jadi dalam keseluruhan, tradisi itu memainkan peran untuk mempertahankan, memelihara, dan memperkuat identitas budaya, solidaritas sosial, pengetahuan, dan kebahagiaan di dalam masyarakat. Nah, tanpa tradisi, masyarakat dapat mengalami kerugian yang signifikan. Nah, dari situ ada juga manfaat dari tradisi tersebut, yaitu bisa menjadi identitas bangsa di mata dunia internasional, memperkaya bahasa, meningkatkan potensi pariwisata, edukasi kesenian, bisa menjaga toleransi, bisa juga membangun kemandirian bangsa, dan bisa untuk pemersatu bangsa. Nah, masyarakat Indonesia harus menghargai keberagaman dan perbedaan, mengukuhkan solidaritas sosial dan daya reka di antara sesama. Nah, membangun harmoni sosial itu dengan memberikan pengakuan terhadap keunikan dan identitas khusus demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah penjelasan saya tentang tradisi. Oke, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang tradisi Arubahari dan tradisi Mapalili. Nah, yang pertama ada tradisi Arubahari. Dalam tradisi ini ada 5 balian atau yaitu sebutan untuk tokoh adat ini. Nah, mereka itu berlari-lari kecil sambil membunyikan gelang yang terbuat dari kuningan. Nah, mereka itu berlari-lari sambil mengelilingi sebuah tempat pujaan mereka. Nah, dari situ sambil juga membaca sebuah mantra. Nah, dari situ upacara ini dihadiri oleh banyak orang-orang Dayak dan diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur mereka atas panen padi yang melimpah. Upacara ini biasanya dilakukan selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, selama upacara tersebut, biasanya mereka itu akan melakukan semacam kegiatan seperti menari, menyanyi, dan membaca doa-doa khusus. Nah, ada hal yang menarik dari tradisi Arubahari ini. Nah, yang menarik itu adalah mereka itu kayak melibatkan atau mengaitkan roh-roh leluhur mereka agar turut hadir. Nah, mereka itu membuat sebuah ritual khusus untuk memanggil mereka, roh-roh leluhur itu, untuk memeriahkan tradisi ini. Nah, dari situ mereka itu menyiapkan atau menyediakan beberapa beraneka ragam sesaji agar dapat dinikmati oleh para leluhur mereka. Nah, yang kedua ada tradisi Mapalili. Nah, ada suatu daerah yang namanya Sulawesi. Yaitu Sulawesi itu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Nah, terdapat pula beraneka ragam kebudayaan, adat, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi. Salah satu tradisinya itu yaitu adalah Mapalili. Nah,
Mapalili itu sendiri merupakan upacara adat yang diselenggarakan untuk mengawali musim tanam padi. Ritual ini atau upacara ini dipimpin oleh pendeta Bugis kuno atau bisa juga disebut sebagai bisu Puang Matoa. Nah, biasanya dalam tradisi ini terdapat tarian-tarian khas dan serta pesta makan bersama. Nah, bisu Puang Matoa akan berkumpul di rumah Arajang, yaitu sebuah tempat untuk menyimpan baja sawah pusaka. Nah, dari situ mereka itu mengenakan sebuah kemeja bergaris serta menggunakan sarung putih polos. Nah, dari situ mereka itu berkumpul di tempat rumah Arajang itu. Dari situ yang akan memimpin acara tersebut atau tradisi tersebut yaitu adalah bisu Puang Matoa. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi saya, yaitu tradisi Arubaharing dan tradisi Mapalili. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Saya dari kelompok 4 sebagai pemateri 9. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain. Sebelum saya menjelaskan tentang materi saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya. Pertama, ada sikap atas kekayaan tradisi di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu tahu bahwa Indonesia memiliki tradisi yang beraneka ragam yang tersebar di wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih unggul dibandingkan dengan budaya yang lainnya. Semua warga negara Indonesia dengan segala identitas yang melekat padanya, seperti suku, ras, etnis, agama, dan bahasa, berada pada payung yang sama. Kekayaan tradisi di Indonesia sebaiknya tidak hanya berhenti hanya sebatas perayaan saja. Kekayaan tradisi di Indonesia harus dilestarikan agar tidak hilang dan punah. Lebih dari itu, tradisi di Indonesia harus dilestarikan, harus dihidupkan sekaligus dikukuhkan agar nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang dan mempertahankan di setiap perubahan yang berbeda. Kekayaan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia tidak hanya menarik di mata dunia, tapi sudah diakui oleh UNESCO, yaitu contohnya seperti batik, wayang kulit, pencak silat, angklung, dan lain sebagainya. Kekayaan tradisi di Indonesia memiliki beberapa manfaat, yaitu menjadi identitas bangsa di mata dunia internasional, memperkaya bahasa, meningkatkan potensi pariwisata, edukasi kesenian, menjaga toleransi, menumbuhkan nilai kemandirian bangsa, dan menjadi pemersatu negara. Yang kedua, ada penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menghargai perbedaan antara keberagaman di masyarakat lain. Setiap suku memiliki tradisi yang berbeda. Contohnya seperti suku masyarakat Jawa berbeda dengan tradisi masyarakat Bali, begitupun dengan tradisi masyarakat Papua. Semuanya berbeda. Maka dari itu kita harus menghargai setiap perbedaan. Berikut adalah contoh dari tradisi yang dipelihara sampai sekarang. Pertama, ada sekaten. Sekaten merupakan upacara yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Keraton di Yogyakarta. Yang kedua, ada tendak siten. Tendak siten merupakan tradisi dari masyarakat Jawa yang diselenggarakan sebagai bentuk syukur atau selamatan untuk bayi yang sudah mulai berjalan. Ketiga, ada Mangokal Holi. Mangokal Holi merupakan tradisi dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Tradisi ini merupakan upacara menggali kuburan yang lama, kemudian mengambil tulang belulang dari kuburan lama tersebut, kemudian dipindahkan ke kuburan yang baru. Yang keempat, ada Nganggung. Nganggung merupakan tradisi dari masyarakat Bangka Belitung yang diselenggarakan untuk memperingati hari besar Islam. Contohnya seperti
Maulid Nabi, Isra Miraj, dan menyambut tamu penting. Terus yang kelima ada Aru Baharin. Aru Baharin merupakan tradisi dari masyarakat Dayak yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Yang keenam ada Mapali. Mapali merupakan tradisi dari masyarakat Sulawesi yang diselenggarakan untuk mengawali musim tanam padi. Upacara Mapali ini dipimpin oleh pendeta Bugis kuno yang disebut bisu. Masuk ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tradisi potong jari dan upacara ngaben. Yang ketujuh ada tradisi potong jari. Tradisi potong jari masih dilakukan oleh suku Dani hingga saat ini. Meski tradisi ini sudah dikecam oleh banyak pihak, bagi suku Dani ini adalah bagian penting dari warisan budaya dan identitas mereka. Pemotongan jari merupakan simbol dari atas rasa duka dan kesedihan apabila ada keluarga atau sanak-saudara yang telah meninggal. Sebagai simbol atas rasa duka, tradisi potong jari ini dilakukan juga dapat dipercaya sebagai mencegah terulangnya kemalangan yang menimpa keluarga tersebut. Yang terakhir ada ngaben. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Masyarakat Indo-Bali percaya bahwa dengan membakar jenazah, roh leluhur akan menjadi suci dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Upacara ngaben membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena upacara ngaben membutuhkan orang dalam jumlah yang besar dan panggung pembakaran. Oleh karena itu, masyarakat Bali yang kurang mampu harus menunggu beberapa saat agar bisa melakukan upacara ngaben secara bersama-sama. Dengan demikian, biaya yang ditanggung akan menjadi lebih ringan karena ditanggung oleh beberapa keluarga. Sekian dari penjelasan tentang materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.